Ngasing lagi kan sama nama ini? Sebuah nama yang jadi simbol kekuasaan dan kemegahan di Nusantara. Kerajaan super besar yang dulu jadi penguasa absolut di Asia Tenggara. Tapi, pernah kepikiran gak sih, gimana ceritanya kemaharajaan segede ini bisa lenyap? Nah, inilah misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Ini nih pertanyaan utamanya, gimana mungkin sebuah kekuatan raksasa yang wilayahnya membentang dari Sumatera sampai Papua bisa hancur dan hilang begitu saja dari sejarah? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita cari tahu. Tapi sebelum kita ngomongin soal keruntuhannya, kita harus paham dulu dong, seberapa besar dan mega sih Majapahit ini sebenarnya? Biar kita benar-benar ngerti apa yang udah hilang dari sejarah kita. 98. Menurut kitab Nagara Kreatagama, segini banyaknya wilayah kekuasaan yang tunduk di bawah Majapahit. Ini bukan sekedar angka ya, tapi sebuah bukti dominasi yang luar biasa banget pada zamannya. Kekuatan Majapahit tuh bukan cuma soal luas wilayah aja. Coba deh bayangin pelabuhan-pelabuhannya yang super sibuk, dipenuhi pedagang dari India, Tiongkok, sampai Siam. Lautannya aman, dijaga angkatan laut tangguh yang namanya Kewang Jaladi. Tanahnya subur, rakyatnya makmur. Pokoknya, Majapahit ini adalah adidaya sejati pada masanya. Bahkan, ada seorang penulis dari Tiongkok yang mencatat hal ini di abad ke-14. Bayangin, sebuah negeri di mana hasil panennya bisa 2 kali lipat dari negara lain. Wow, ini bukan cuma kerajaan yang kaya. Ini adalah definisi kemakmuran itu sendiri. Nah, di balik semua kemegahan ini, ada satu nama yang jadi arsitek utamanya. Seseorang yang ambisinya benar-benar membentuk takdir Nusantara. Mari kita bicarakan sang Mahapatih, Gajah Mada. Gajah Mada ini bukan sekedar Mahapatih atau Perdana Menteri biasa. Dia itu seorang visioner, panglima perang yang jenius, sekaligus negarawan yang ulung. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti, dia inilah yang jadi kekuatan utama pendorong Majapahit untuk menaklukkan Nusantara. Nah, ini dia inti dari Sumpah Palapa yang legendaris itu. Ini bukan sekedar janji politik loh. Ini adalah sebuah ikrar suci yang bikin seluruh mesin perang dan diplomasi Majapahit bergerak. Ambisi Gajah Mada cuma satu, menyatukan Nusantara. Coba deh, lihat strateginya Gajah Mada. Dia tuh nggak cuma ngandelin kekuatan militer kayak waktu menaklukkan Bali. Dia juga cerdas banget main diplomasi lewat pernikahan politik buat membangun aliansi. Ditambah lagi, dia menyebarkan budaya Jawa dan kekuatan ideologi dari sumpahnya itu. Ini strategi 360 derajat yang efektif banget. Kita udah lihat kemegahannya dari atas, dari sudut pandang kerajaan. Sekarang gimana kalau kita coba turun ke bawah dan lihat seperti apa sih kehidupan masyarakatnya? Kayak apa rasanya hidup di zaman keemasan Majapahit? Nah, ini pertanyaan kedua buat kamu. Coba bayangin sejenak deh, kalau kamu tiba-tiba ada di zaman Majapahit, dengan semua aturan sosialnya, kira-kira kamu bakal bertahan nggak? Kuat nggak? Yuk, kita lihat kayak apa struktur masyarakatnya. Oke, jadi masyarakat Majapahit itu terbagi dalam 4 kasta utama. Ada Brahmana, mereka para pemimpin spiritual. Lalu Ksatria, ini kaum penguasa dan prajurit, termasuk raja. Di bawahnya ada Waisya, yang jadi motor ekonomi, kayak pedagang dan petani. Dan yang terakhir, Sudra, kaum yang bertugas untuk mengabdi atau melayani. Nah, coba deh pikirin profesi kamu sekarang. Guru, pebisnis, seniman, pekerja kantoran, kira-kira kamu bakal masuk kasta mana ya di sistem ini? Jawabannya mungkin gak sesederhana yang kita bayangin, dan bisa jadi kehidupan kita nggak akan seenak sekarang. Ini sisi lain dari zaman keemasan. Buat kaum paling bawah, yang disebut kaula, hidup itu bisa berat banget. Kamu bisa jadi hamba cuma karena orang tuamu hamba, atau karena tertangkap dalam perang. Bahkan ada yang rela jadi hamba cuma biar bisa makan, atau karena nggak sanggup bayar denda. Jadi, zaman keemasan itu, ya sangat relatif, tergantung di mana posisi kamu di masyarakat. Setiap bangunan megah, sekokoh apapun itu, bisa runtuh kalau fondasinya mulai retak. Dan retakan pertama di tahta emas Majapahit ini, ironisnya, justru mulai muncul dari dalam istana itu sendiri. Ada 3 momen krusial yang jadi awal kemundurannya. Pertama, Perang Bubat yang meninggalkan luka diplomatik yang dalam. Terus, wafatnya Hayam Buruk, sang Raja Agung di tahun 1389, yang menciptakan kekosongan kepemimpinan. Dan setelah itu, yang terburuk terjadi. Perang saudara buat merebutkan tahta. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Saat para elit kerajaan sibuk bertikai di pusat, cengkeraman mereka ke wilayah-wilayah yang jauh mulai lemah.
Akhirnya satu persatu negara bawahan mulai melepaskan diri. Majapahit pun mulai kehilangan kekuasaannya dari pinggiran. Dengan kondisi internal yang sudah rapuh, Majapahit jadi sasaran empuk bagi kekuatan baru yang lagi bangkit di pesisir utara Jawa. Nah, inilah babak akhir dari riwayat Sang Raksasa Nusantara. Di sini kita bisa lihat pergeseran kekuatan yang jelas banget. Di satu sisi ada Majapahit yang basisnya Hindu-Buddha, lagi terkoyak sama konflik internal dan terdesak ke pedalaman. Di sisi lain, muncul Kesultanan Demak sebagai kekuatan baru yang basisnya Islam, dan mereka berhasil menguasai jalur perdagangan di pesisir. Ini adalah pertarungan antara kekuatan lama dan kekuatan baru. Dan puncaknya terjadi pada tahun 1527. Serangan terakhir dari Demak menghancurkan ibu kota Majapahit. Momen inilah yang secara resmi jadi tanda akhir dari sebuah kemaharajaan yang sudah berkuasa lebih dari 2 abad. Tapi, apa Majapahit benar-benar lenyap? Ternyata nggak juga. Spiritnya masih bertahan. Para bangsawan dan senimannya mengungsi ke Bali, melestarikan budaya Jawa Hindu sampai sekarang. Dan yang terpenting, konsep Nusantara dari Gajah Mada menjadi fondasi ideologis bagi negara yang kita kenal sekarang, Indonesia. Jadi, runtuhnya Majapahit adalah kombinasi sempurna dari konflik internal, pergeseran ekonomi, dan munculnya kekuatan baru. Kisahnya jadi pelajaran abadi tentang siklus kekuasaan. Ini membawa kita pada satu pertanyaan besar. Apakah setiap puncak kejayaan, dimanapun itu, pada akhirnya pasti akan diikuti oleh keruntuhan? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.